Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya juga, Bang Adi Armando dan rekan-rekan dari SMRC yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan DPR, para narasumber kita, Bu Fitri dan hadirin hadirat yang semuanya saya hormati. Baik, saya lanjutkan saja bahwa kali ini kita diundang dan atau membaca hasil survei dalam hal ini oleh SMRC atau SMRC. Tentu kita semuanya paham bahwa ini memang adalah survei dan tadi sudah disampaikan pertanggungjawaban tentang metodologi, narasumbernya, respondennya dan lain sebagainya. Dan di depan tadi kita dipaparkan tentang bagaimana pendapat rakyat Indonesia terkait dengan arah perjalanan bangsa, dan disampaikan 80%-nya begitu ya, menyatakan bahwa arah perjalanan bangsa kita ini secara umum sudah berada di jalan yang benar atau jalan yang tepat gitu. Tentu adalah hak warga untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk juga hak SMRC untuk membuat survei, dan survei atau lembaga survei adalah bagian daripada berkah reformasi yang tidak didapatkan survei atau lembaga survei itu dalam konteks seperti yang sekarang ini pada era sebelum dari reformasi. Itulah karenanya memang perlu dijaga independensinya, kualitasnya untuk menghidupi reformasi sehingga betul-betul bisa menghadirkan reformasi sebagaimana diharapkan oleh para pencetus reformasi dahulu. Sekalipun memang kalau terkait dengan persentase 80% terkait dengan arah perjalanan bangsa, ya mungkin juga perlu disandingkan juga dengan bagaimana penilaian pihak yang lain terkait dengan masalah misalnya perjalanan bangsa untuk yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena disebutkan bahwa indeks pemberantasan korupsi Indonesia menurun drastis. Demikian juga perjalanan bangsa terkait dengan masalah penegakan hukum maupun yang terkait dengan masalah demokrasi dan demokratisasi, karena juga indeksnya disebut sebagai menurun. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya perlu disikapi secara profesional, secara demokratis, tapi juga secara bertanggung jawab, sehingga kita bisa menghadirkan survei, lembaga survei yang betul-betul independen, betul-betul profesional, betul-betul dalam tanda kutip gitu ya, bisa memastikan bahwa perjalanan demokrasi kita, termasuk juga reformasi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita berjalan di track yang betul-betul benar atau benar dengan sebetul-betulnya. Saya lanjutkan saja pada tema yang utama yang kita diminta untuk membahasnya terkait dengan masalah amandemen Undang-Undang Dasar, dikaitkan juga dengan masalah masa jabatan Presiden, dikaitkan juga dengan masalah GBHN, termasuk juga masalah tadi hubungannya dengan Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar. Saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Ahmad Bastar di depan ya, pertanyaan tentang sikap publik terhadap amandemen Pancasila dan Undang-Undang Dasar memang agak tidak tepat ya, karena memang kalau kaitannya dengan Pancasila sudah pasti tidak akan dan tidak boleh dilakukan amandemen, itu sudah final. Tetapi kalau tentang Undang-Undang Dasar memang pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu jelas membuka ruang untuk terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Tentang Pancasila tidak bisa dilakukan perubahan juga karena dia menjadi bagian daripada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh MPR dinyatakan sebagai tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi MPR pada periode 1999-2004 menyepakati hanya dua hal yang tidak bisa dilakukan perubahan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempatnya atau paruh kedua terakhir alinea keempatnya ada tentang Pancasila, dan kemudian tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dinyatakan tidak bisa dilakukan perubahan dan itu dikunci di pasal 37 ayat 5. Selebihnya bisa dilakukan perubahan. Memang kemudian pertanyaannya adalah apakah perubahan itu bersifat menyeluruh atau sebagian atau hanya terkait dengan tema-tema tertentu saja. Bagian dari yang secara prinsip memang tidak dilarang untuk mewacanakannya, tidak dilarang untuk membahasnya. Karenanya muncullah beragam usulan terkait dengan masalah perubahan-perubahan itu. Tetapi perubahan-perubahan itu usulannya jelas ada juga diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dia tidak hanya kemudian karena faktor opini publik atau demonstrasi atau bahkan survei sekalipun, itu tidak akan kemudian merubah Undang-Undang Dasar atau tidak akan kemudian secara konstitusional menjadi
alasan untuk perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar di luar dua materi yang tadi saya sebutkan di depan, itu diatur di pasal 37 ayat 1, di mana perubahan itu bisa diagendakan bila diusulkan oleh anggota MPR. Jadi yang mengusulkan adalah anggota MPR. Anggota MPR ini juga tidak hanya 1, 2, 3, dan 4, tetapi minimal jumlahnya sepertiga anggota MPR. Itu pasal 37 ayat 1. Sepertiga anggota MPR itu berarti kalau sekarang anggota MPR ada 575 ditambah 100 ditambah 136 berarti 711 gitu ya. Itu berarti memerlukan sekitar 234 anggota MPR atau 236 anggota MPR. Jadi inilah yang diperlukan untuk kemudian mengusulkan atau usulan awal terhadap perubahan, dan itu juga harus dilanjutkan dengan usulan itu harus disampaikan secara tertulis, disebutkan secara definitif mana yang akan diubah, apa sebab usulan perubahannya, dan bagaimana alternatifnya. Nah, ini mekanisme ini yang juga penting untuk diingatkan sehingga publik jangan hanya berhenti pada tingkat oh ternyata sesuai dengan survei banyak yang mendukung perubahan terhadap undang-undang dasar. Itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai rujukan karena sekali lagi yang akan nanti bisa melakukan perubahan itu adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar adalah anggota MPR. Nah, anggota MPR itu dari mana? Anggota MPR adalah kalau tidak dari partai politik, dia adalah dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Karena MPR terdiri dari anggota DPR plus anggota DPD. Anggota DPR dari partai-partai politik, anggota DPD adalah yang dipilih oleh rakyat di setiap daerah masing-masing. Jadi dengan pendekatan ini maka apa yang dihasilkan oleh survei ini terkait dengan misalnya ya sangat jelas sekali bahwa Pancasila tidak dewan perubahan itu memang sudah selesai, sudah final, dan kita semuanya sepakat, PKS juga sangat sepakat Pancasila tidak bisa dilakukan perubahan, itu sudah final. Demikian juga tentang NKRI, kita sepakat, PKS juga sepakat, ideologi PKS juga Pancasila dan NKRI, dan itu tidak boleh dilakukan perubahan, itu sudah selesai. Adapun untuk hal-hal yang lain, termasuk yang ditemukan dalam survei ini, ternyata survei ini menyebutkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia atau responden dari survei ini lebih dari 80% begitu ya, menyebutkan bahwa terkait dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila untuk tidak dilakukan perubahan. Ya udah. Nomor 2 disebutkan juga bahwa mayoritas responden lebih dari 74% lebih menyebutkan tidak setuju perubahan terhadap periode kepemimpinan presiden. Artinya tidak setuju perubahan dua periode kepemimpinan presiden diubah menjadi 3, 4, atau 5, atau bahkan hanya menjadi 1 saja. Mayoritas mutlaknya lebih dari 74% menyatakan tidak setuju. Bahkan ketika disebut faktor Pak Jokowi sekalipun, mayoritasnya tetap mengatakan tidak setuju, 59% lebih menyatakan tidak setuju. Artinya bila itu kemudian kita jadikan sebagai salah satu dari temuan atau salah satu daripada hasil survei ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia mayoritasnya menyatakan bahwa terkait dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tentang masa jabatan presiden yang hanya 2 kali saja itu, mayoritas mutlaknya menyatakan tidak setuju untuk dilakukan perubahan. Bahkan ketika nama Pak Jokowi disebut pun juga menyatakan tidak setuju. Kalaupun PKS menyampaikan sikapnya sebagaimana dalam survei ini, atau kalau pemilih PKS menyatakan sikapnya dalam survei ini, sesungguhnya lebih kepada konsistensi kepada aturan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar yang existing yang ada sekarang adalah menegaskan tentang aturan masa jabatan presiden itu hanya 2 periode saja, dan itu yang harus ditaati oleh semua pihak yang ada di Indonesia. Dan tentu saja PKS sebagai partai-partai yang lain ingin menegaskan komitmen dan konsistensi terhadap aturan perundangan yang ada. Demokrasi tentu beda dengan demokrasi. Kalau demokrasi boleh akal-akalan, kalau demokrasi kan mengikuti aturan hukum yang sudah ada. Aturan hukum itu ada dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang, dan semuanya satu arah, yaitu masa jabatan, yaitu menaatinya supaya kita bisa menghadirkan negara Indonesia yang dicita-citakan dalam konteks proklamasi maupun dalam konteks reformasi. Jadi kalaupun kemudian responden PKS dan atau PKS menyampaikan sikapnya terkait dengan tidak setuju perubahan pasal 7 terkait dengan masa jabatan presiden, bukan karena individu-individunya, terutama sekali adalah karena memang aturan Undang-Undang Dasarnya menyatakan demikian. Dan apalagi
Kalau kita lihat bahwa di pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terkait dengan masalah siapakah yang berhak mengajukan calon presiden, itu memang diatur dengan sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Jadi yang mengajukan calon presiden atau wakil presiden bukanlah pemilih, bukanlah rakyat, tetapi adalah partai politik peserta pemilu. Begitulah aturan Undang-Undang Dasarnya. Jadi kalau kita masih berpegang pada Pancasila Undang-Undang Dasar, ya ikutilah aturan yang ada. Itulah yang existing dan itulah yang berlaku sampai sekarang ini dan sampai ketika tidak ada perubahan pada waktu berikutnya. Nah, bila kemudian ini dijadikan sebagai rujukan, maka akan kita lihat. Tadi Pak Ahmad Basra juga sudah menyampaikan dengan sangat gamblang. Bahkan PDIP yang merupakan induk partai daripada Pak Jokowi sudah menyampaikan sikapnya tidak setuju perubahan terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar, perubahan masa jabatan presiden, dan juga tadi beliau sampaikan bahwa baik sikap itu adalah sikap partai, juga sikap beliau di MPR, dan juga bahkan sikap Bu Mega sendiri, Bu Megawati Soekarno Putri, pimpinan umum atau ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkali-kali menyampaikan tentang ketidaksetujuannya perubahan untuk penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, dan bahkan beliau menyindir dengan sangat keras bahwa yang menginginkan mengkritisi Pak Jokowi terkait dengan perpanjangan masa jabatan 3 presiden itu justru yang sesungguhnya menginginkan untuk menjadi presiden 3 periode dan seterusnya. Dalam posisi di mana beliau tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Jadi kalau partai politiknya tidak mengusulkan, ya tentu saja kemudian ya tidak bisa kemudian siapapun maju tanpa didukung oleh partai politik. Dan apalagi Pak Jokowi berkali-kali dan bahkan juga disampaikan oleh juru bicaranya yaitu Pak Fajrul Rahman berkali-kali menyampaikan bahwa beliau tidak minat, beliau tidak mau, beliau menegaskan bahkan tegak lurus dengan konstitusi, kata beliau kan demikian. Tegak lurus dengan konstitusi artinya adalah konstitusi itu menegaskan bahwa di pasal 7 menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 1 kali masa jabatan dan dapat sekali lagi dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan saja. Jadi saya kira perlu dihormati ya, sikap daripada Pak Jokowi ini untuk menjadi bagian daripada komitmen semua pihak untuk menegakkan aturan demokrasi yang sudah disepakati. Supaya dengan cara itu maka kita mempunyai pegangan di dalam berdemokrasi yang aturan-aturannya jelas, yang aturan-aturannya adalah apa yang telah disepakati, aturan-aturan yang secara umum itu juga diberlakukan di negara-negara demokrasi yang lainnya. Berikutnya terkait dengan masalah GBHN. Secara prinsip kami sepakat tentu saja Indonesia tidak boleh menjadi seperti negara poco-poco seperti yang disampaikan oleh Bu Megawati tadi atau yang menjadi amatan kita semuanya. Presiden dari partai A, katakanlah dari partai A, kemudian gubernur dari partai B, bupati dari partai C, wali kota dari partai D, yang semuanya berbeda-beda dan kemudian karenanya bisa menghadirkan kebijakan yang berbeda-beda sehingga bisa menjadi poco-poco. Ada yang menarik ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang menarik ke utara, ada yang menarik ke selatan. Indonesia tidak kemana-mana. Padahal beberapa negara yang dulu belajar dari Indonesia sekarang sudah sangat maju. Vietnam dulu belajar pertanian dari Indonesia, sekarang menjadi negara yang surplus berasnya. Malaysia belajar dari Indonesia terkait dengan masalah minyak bumi. Kita tahu bagaimana kemudian Malaysia dengan Petronasnya menjadi sangat unggul dibanding dengan Pertamina tempat mereka dulu belajar. Demikian juga dengan negara-negara yang lain. Jadi kita sangat prihatin dengan kondisi ini dan kita sepakat bahwa Indonesia harus maju ke depan, harus semakin maju. Nah, apakah kemudian untuk bisa menjadi ke sana itu diperlukan GBHN sebagaimana pada masa Orde Baru dahulu dengan dikuatkan ataupun ditentukan oleh Undang-Undang Dasar? Di sini ada perdebatannya. Kami di PKS melihat bahwa ya kita perlu Indonesia maju, jangan poco-poco. Tapi menurut kami jalannya tidak hanya melalui GBHN dan apalagi melalui perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kami melihat bahwa itu bisa dilakukan tanpa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, itu bisa dilakukan melalui undang-undang yang betul-betul dipegangi dengan kokoh dan kuat oleh seluruh pihak pemangku kepentingan di Indonesia ini, baik Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Presiden di periode manapun, agar kemudian betul-betul terikat dengan aturan perundang-undangan yang disepakati bersama untuk kemajuan Indonesia.
Jangan sampai kemudian semuanya saling mengunci dan saling menegasikan, dan itu tentu tidak menguntungkan kemajuan Indonesia pada waktu yang atau dalam jangka yang sangat diinginkan. Terakhir tentu saja dengan pendekatan ini maka saya sepakat bahwa Indonesia kita harus lebih maju, lebih demokratis, lebih reformis, dan lebih betul-betul merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar, dalam bentuk NKRI melalui demokrasi dan demokratisasi. Rakyat perlu mendapatkan pencerahan terus-menerus gitu ya, dan karenanya janganlah rakyat dibikin bingung dengan wacana misalnya tiba-tiba Pak Jokowi dibuatkan seknas untuk maju ke 3 periode atau periode ketiga. Itu jelas bisa membingungkan rakyat dikaitkan dengan fakta dasar konstitusionalnya. Konstitusi kita menegaskan bahwa presiden itu masa jabatan hanya 2 periode saja. Nah, kalau itu kemudian diprovokasi terus-menerus, itu bisa jadi malah mengarah kepada perlawanan dan atau perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusi, dan itu mestinya kan tidak diperbolehkan. Sehingga dengan demikian maka mestinya rakyat itu diedukasi bahwa aturan tentang calon presiden, tentang presiden itu ada 2 periode. Nah, laksanakan aturan itu. Bahwa Anda menginginkan yang lain, ubah dulu aturannya. Jangan diprovokasi rakyat dengan hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan konstitusi, sementara konstitusinya tidak berubah, dan tidak berubah karena memang tidak ada partai yang mengusulkan perubahan itu sampai hari ini. Di MPR tidak ada partai yang mengusulkan perubahan itu, tidak ada anggota di MPR satu pun yang mengusulkan perubahan terkait dengan masa jabatan presiden itu, sehingga dalam rentang waktu yang ada ditambah dengan COVID-19 yang sekarang ini sangat menyusahkan kita semuanya, dan kita penting untuk berkonsentrasi bekerja sama bahu-membahu mengatasi COVID-19 ini. Saya kira bukan hanya MPR, tapi juga pemerintah, bahkan rakyat Indonesia, semuanya saya kira tidak berpikir untuk merubah undang-undang dasar hanya untuk kepentingan satu orang, 2 orang, apalagi kepentingan yang tidak terukur, kepentingan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kepentingan yang justru membuat kita menjadi dalam tanda kutip semakin gamang terkait dengan bagaimana sesungguhnya komitmen kita dengan konstitusi yang sudah kita sepakati bersama, termasuk juga pernyataan presiden yang sudah berulang-ulang disampaikan, termasuk disampaikan oleh jubirnya maupun langsung oleh beliau sendiri, yang menyatakan tidak ingin masa jabatan presiden diperpanjang karena beliau adalah produk reformasi, beliau ingin konsisten dengan reformasi, beliau menegaskan tentang ingin tegak lurus dengan konstitusi, dan konstitusi sangat jelas, dan tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah bahwa yang dan itu juga diulangi oleh Bu Megawati, bahwa yang mengusulkan Pak Jokowi 3 presiden itu kalau tidak sedang menampar wajahnya, atau kalau tidak sedang mencari muka, itu sedang menampar wajah Pak Presiden atau sedang menjerumuskan Pak Presiden. Tentu kita tidak ingin Pak Presiden dijerumuskan, kita ingin Presiden bisa melaksanakan amanahnya, bisa melaksanakan janji-janji kampanyenya supaya rakyat masih percaya dengan demokrasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.